Selamat datang di kanal kami. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang makhluk yang bisa menghidupkan diri kembali setelah mati suri? Ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta biologi ekstrim yang terjadi di planet kita. Kita akan berbicara tentang hewan-hewan yang mampu menghentikan waktu biologis mereka sendiri, menantang logika kehidupan dan kematian. Bayangkan, organ vital berhenti bekerja, metabolisme nol, dan kondisi lingkungan yang fatal, namun mereka masih punya kunci untuk bangkit. Video 20 menit ini akan membawa Anda melintasi rahasia terbesar survival di alam raya. Mulai dari beruang air mikroskopis hingga katak yang membeku di musim dingin. Siap untuk mengungkap rahasia keabadian sementara ini? Mari kita mulai. Apa sebenarnya yang kita maksud dengan mati suri dalam konteks hewan ini? Secara ilmiah, fenomena ini disebut kriptobiosis, yang secara harfiah berarti kehidupan tersembunyi. Ini adalah kondisi metabolisme terhenti sebagai respons terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan tidak mendukung kehidupan. Ketika seekor hewan memasuki kriptobiosis, semua proses metabolisme yang biasanya penting untuk kehidupan melambat hingga tidak terdeteksi sama sekali. Mereka tidak lagi menggunakan oksigen, tidak makan, dan tidak bereproduksi. Ini jauh lebih dari sekedar hibernasi. Mereka benar-benar menekan tombol jeda pada kehidupan mereka, menunggu kondisi yang lebih baik untuk muncul kembali. Ini adalah strategi survival paling ekstrim yang pernah ada. Pertanyaan terbesar adalah, jika air di dalam sel membeku atau menguap, mengapa sel hewan tersebut tidak rusak? Kunci utamanya terletak pada molekul pelindung yang disebut trehalose, sejenis gula disakarida. Saat dehidrasi atau pembekuan terjadi, hewan-hewan ini membanjiri sel mereka dengan trehalose. Gula ini bertindak sebagai pengganti air, membentuk matriks seperti kaca di dalam sel yang secara efektif menstabilkan membran sel dan protein vital. Matriks kaca ini mencegah pembentukan kristal es yang merusak dan melindungi DNA. Ini seperti mengemas seluruh pabrik biologis mereka dalam gelembung pelindung beku sampai bahaya berlalu. Inilah yang memungkinkan mereka kembali online tanpa kerusakan fatal. Tidak ada pembahasan kriptobiosis yang lengkap tanpa menyebut tardigrade, atau yang sering dijuluki beruang air. Makhluk mikroskopis bersegmen 8 kaki ini adalah ikon survival. Mereka ditemukan di mana-mana, dari puncak gunung tertinggi hingga palung laut terdalam. Namun, ketenaran mereka berasal dari kemampuan mereka untuk bertahan dalam kondisi yang seharusnya membunuh makhluk hidup manapun. Ketika lingkungan menjadi kering, tardigrade masuk ke dalam kondisi tun, yaitu bentuk yang menyusut dan kering seperti kapsul. Dalam bentuk tun ini, mereka benar-benar tak terkalahkan, bahkan oleh standar luar angkasa. Mereka adalah definisi sejati dari survival ekstrim. Ketika tardigrade merasakan lingkungan mengering, mereka menarik kaki dan kepala mereka, kehilangan hampir semua air di tubuh mereka, hingga kurang dari 3% air. Proses ini mengubah mereka menjadi tun atau tong kecil. Dalam keadaan tun, metabolismenya turun hingga 0,01% dari normal. Mereka telah ditemukan mampu bertahan pada suhu beku di bawah 0 mutlak, minus 273 derajat Celcius, dan panas mendidih di atas 150 derajat Celcius. Bahkan, penelitian di luar angkasa menunjukkan bahwa mereka adalah satu-satunya hewan yang dapat bertahan dari paparan vakum dan radiasi kosmik di orbit bumi tanpa perlindungan. Mereka benar-benar makhluk asing di planet kita sendiri, menunggu tetesan air berikutnya untuk bangkit. Ketahanan tardigrade terhadap radiasi jauh melampaui hewan lain. Mereka mampu menahan dosis radiasi gamma ribuan kali lebih tinggi daripada yang fatal bagi manusia. Para ilmuwan percaya ini terkait dengan protein unik yang mereka miliki, yang melindungi DNA mereka dari kerusakan radiasi ionisasi. Dalam sebuah misi pada tahun 2007, tardigrade yang dibawa keluar angkasa dan terpapar vakum ruang hampa dan sinar kosmik yang mematikan. Sebagian besar dari mereka yang berada dalam kondisi tun berhasil dihidupkan kembali setelah kembali ke bumi. Kisah ini menegaskan bahwa tardigrade adalah makhluk yang paling siap menghadapi kiamat di bumi. Beralih dari tardigrade, kita bertemu brine shrimp, Artemia salina, yang lebih dikenal sebagai sea monkeys, yang sering dijual sebagai mainan anak-anak. Brine shrimp hidup di danau air asin ekstrim
di mana kadar garam bisa sangat tinggi. Strategi kriptobiosis mereka berbeda. Mereka melakukannya di tingkat telur. Ketika kondisi air menjadi terlalu asin atau kering, induk brine shrimp menghasilkan kista dorman atau telur yang keras, bukan telur biasa. Kista ini mampu bertahan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun dalam kondisi kekeringan total. Kista brine shrimp terlihat seperti debu kering. Di dalamnya, embrio telah menghentikan semua perkembangan dan metabolisme. Kista ini sangat tangguh. Ia mampu menahan tekanan ekstrim, dehidrasi, dan radiasi. Begitu kista ini kembali bersentuhan dengan air tawar, baik itu hujan yang jatuh atau diletakkan di akuarium anak-anak, mereka bisa menetas dalam hitungan jam. Para ilmuwan telah berhasil menghidupkan brine shrimp dari kista yang berusia lebih dari 1 abad yang ditemukan tersimpan di laboratorium. Ini menunjukkan betapa efektifnya kriptobiosis dalam melestarikan materi genetik dan kehidupan melintasi waktu yang sangat lama. Seekor vertebrata yang mampu membekukan dirinya sendiri dan hidup kembali. Katak kayu, Rana sylvatica, ditemukan di hutan-hutan Amerika Utara yang dingin. Ketika suhu turun di bawah 0, katak ini tidak mencari tempat yang hangat. Sebaliknya, mereka membiarkan tubuh mereka membeku secara harfiah. Jantung mereka berhenti berdetak, nafas mereka terhenti, dan 65% air di tubuh mereka berubah menjadi es. Mereka terlihat dan terasa seperti balok es padat. Bagaimana mungkin otak mereka tidak rusak dan jaringan mereka tidak hancur? Rahasia kata kayu terletak pada respons cryoprotektan mereka, mirip dengan tardigrade tetapi menggunakan glukosa, bukan trehalose. Begitu kristal es mulai terbentuk di kulit mereka, hati kata kayu merespons dengan memompa sejumlah besar glukosa ke dalam aliran darah mereka. Glukosa ini didistribusikan ke seluruh organ vital, terutama jantung dan otak, dan berfungsi sebagai anti beku alami. Gula ini menembus sel, menurunkan titik beku cairan di dalam sel, dan mencegah air di dalamnya menjadi kristal es yang tajam. Ini memastikan bahwa meskipun ruang di luar sel membeku, sel itu sendiri tetap utuh dan berfungsi saat dicairkan. Ketika musim semi tiba dan suhu mulai naik, proses pencairan dimulai. Ini harus dilakukan dengan hati-hati dan lambat. Seiring es di luar organ mereka mencair, sirkulasi darah yang lambat mulai memulihkan oksigen ke jaringan. Setelah beberapa jam, detak jantung yang tadinya terhenti mulai berdenyut lagi. Paru-paru mengambil napas pertama, dan kata kayu yang tadinya keras seperti batu mulai melompat lagi. Fenomena ini membuktikan bahwa mekanisme kompleks seperti sistem saraf dan organ vertebrata pun dapat dihidupkan kembali setelah mati secara klinis. Mereka adalah master reinkarnasi musiman. Hewan mikro lain yang menunjukkan kriptobiosis luar biasa adalah rotifer. Mereka adalah organisme multiseluler yang kecil, sering ditemukan di lingkungan air tawar. Mereka menghadapi ancaman utama berupa kekeringan total dan penguapan habitat mereka. Sama seperti tardigrade, rotifer merespon kondisi kering dengan memasuki keadaan yang dikenal sebagai anhidrobiosis, kriptobiosis yang dipicu oleh kekurangan air. Mereka menggulung diri menjadi bola dan mengeringkan diri. Uniknya, rotifer menunjukkan ketahanan luar biasa terhadap kerusakan DNA yang ditimbulkan oleh dehidrasi ekstrim. Bahkan, jika DNA mereka rusak parah saat kering, ketika mereka dihidrasi kembali, mereka memiliki mekanisme perbaikan DNA yang sangat efisien yang segera bekerja. Baru-baru ini, rotifer dari genus Bdelloid bahkan ditemukan mampu bertahan setelah dibekukan di lapisan es Siberia selama 24.000 tahun. Penemuan ini mendorong batas pemahaman kita tentang batas maksimal mati suri yang bisa ditoleransi oleh kehidupan kompleks. Penting untuk membedakan antara kriptobiosis yang kita bahas dengan anabiosis atau hibernasi biasa. Anabiosis adalah penurunan aktivitas metabolisme yang signifikan tetapi tidak sampai nol. Contohnya adalah beruang saat hibernasi, yang masih mempertahankan suhu tubuh dan fungsi vital hanya melambat. Kriptobiosis, di sisi lain, adalah penghentian mutlak metabolisme yang terukur, menjadikannya status yang secara klinis hampir sama dengan kematian, tanpa kerusakan permanen.
Perbedaan ini krusial karena kriptobiosis memungkinkan bertahan hidup dalam kondisi yang jauh lebih fatal daripada yang bisa ditangani oleh hibernasi sederhana. Selain trehalose dan glukosa, penelitian terbaru menunjukkan bahwa hewan-hewan ini juga menghasilkan protein khusus yang disebut protein bioprotektif. Protein-protein ini sangat penting dalam menjaga struktur seluler, terutama mitokondria, pembangkit listrik sel, agar tetap stabil selama dehidrasi dan rehidrasi. Beberapa protein ini juga membantu menahan tekanan osmotik ekstrim yang terjadi ketika air dengan cepat keluar dari sel. Mengidentifikasi dan merekayasa protein ini adalah salah satu tujuan utama biologi kriptobiotik modern. Cacing gelang atau nematoda adalah kelompok hewan yang sangat beragam, dan beberapa spesiesnya juga mahir dalam kriptobiosis. Salah satu yang terkenal adalah C. elegans yang sering digunakan dalam penelitian. Ketika lingkungan mereka kehabisan makanan, mereka memasuki keadaan daur yang memungkinkan mereka bertahan tanpa makan selama berbulan-bulan. Tapi beberapa spesies nematoda yang hidup di lumut dan tanah mampu melakukan anhidrobiosis yang mendekati kriptobiosis sejati saat kekeringan. Sama seperti rotifer, penemuan mengejutkan juga terjadi pada nematoda. Para ilmuwan berhasil menghidupkan kembali dua spesies nematoda yang terperangkap dalam permafrost, tanah beku abadi Siberia. Spesimen tertua diperkirakan berusia 46.000 tahun. Keberhasilan ini menantang pemahaman kita tentang batas usia hidup bagi organisme multiseluler. Ini menunjukkan bahwa di bawah kondisi yang tepat, beku stabil dan tanpa oksigen, kehidupan dapat bertahan, menunggu waktu untuk dibangkitkan ribuan generasi kemudian. Mengapa fenomena ini begitu menarik bagi ilmuwan? Karena pemahaman kita tentang kriptobiosis dapat merevolusi banyak bidang, terutama kedokteran dan perjalanan antariksa. Jika kita bisa meniru mekanisme jeda yang dimiliki tardigrade, kita mungkin bisa menyimpan organ manusia untuk transplantasi lebih lama, mengurangi kebutuhan akan pencocokan yang cepat. Bayangkan ginjal yang bisa disimpan selama berminggu-minggu dalam kondisi mati suri, siap dihidupkan kembali tanpa kerusakan jarian. Ini akan menyelamatkan jutaan nyawa dan mengatasi masalah kekurangan organ secara global. Selain medis, kriptobiosis sangat relevan untuk eksplorasi antariksa. Perjalanan ke Mars atau planet di luar tata surya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jika astronot dapat dimasukkan ke dalam keadaan mati suri atau hibernasi super, kebutuhan akan makanan, oksigen, dan ruang hidup dapat dikurangi drastis. Ini akan mengurangi beban pesawat dan risiko kesehatan yang terkait dengan paparan radiasi jangka panjang. Penelitian tardigrade adalah kunci untuk mengembangkan teknologi stasis manusia di masa depan. Tentu saja, meniru kriptobiosis pada manusia sangat menantang. Kita adalah organisme yang sangat besar dan kompleks. Organ dan otak kita jauh lebih rentan terhadap kerusakan akibat dehidrasi atau pembekuan. Sementara katak kayu hanya membekukan air di luar sel, pembekuan air di dalam sel manusia hampir selalu berakibat fatal. Tantangannya adalah menemukan cara untuk memasukkan pelindung sel, seperti trehalose, ke dalam miliaran sel vital secara aman tanpa meracuni atau merusak tubuh secara permanen. Ini membutuhkan terobosan besar dalam nanoteknologi dan biokimia. Apakah ada batasan waktu bagi makhluk-makhluk ini untuk bertahan dalam kriptobiosis? Untuk tardigrade, rekor laboratorium menunjukkan lebih dari 30 tahun. Untuk brine shrimp, kista telah berhasil dihidupkan kembali setelah lebih dari 100 tahun. Penemuan rotifer dan nematoda di permafrost Siberia yang berusia puluhan ribu tahun menunjukkan bahwa batasnya mungkin hanya dibatasi oleh kondisi lingkungan yang stabil. Selama suhu tetap sangat rendah, tidak ada radiasi pengion yang parah, dan mereka tetap dehidrasi, kehidupan biologis mereka bisa terhenti secara efektif, mungkin hampir abadi. Penting untuk dicatat bahwa fenomena ini bukanlah kebangkitan zombie atau kelahiran kembali. Kriptobiosis adalah mekanisme pertahanan. Mereka tidak pernah benar-benar mati dalam arti biologis permanen. Mereka hanya menghentikan semua proses kehidupan mereka yang terukur.
DNA mereka tetap utuh, dan informasi genetik untuk hidup kembali tetap ada. Mati suri ini adalah tidur evolusioner yang memungkinkan mereka melewati periode krisis, bukan kembali dari kematian sejati. Ini adalah contoh kejeniusan evolusi dalam menghadapi kondisi yang paling brutal. Selain para juara yang kita bahas, beberapa organisme lain juga menunjukkan bentuk kriptobiosis atau anhidrobiosis parsial. Misalnya, beberapa biji tanaman dapat tetap dorman selama ratusan tahun, dan jamur tertentu dapat menahan kekeringan parah. Meskipun fokus kita pada hewan, prinsip biologisnya serupa, mempertahankan integritas molekuler dan seluler saat ketiadaan air. Ini adalah bukti bahwa kehidupan selalu menemukan cara paling cerdas untuk beradaptasi, bahkan ketika harus mengorbankan waktu. Kisah tardigrade, kata kayu, dan rotifer memaksa kita untuk merenungkan definisi hidup dan mati itu sendiri. Jika suatu makhluk dapat menghentikan metabolisme dan tetap utuh selama berabad-abad, apakah ia benar-benar mati? Hewan-hewan ini telah menguasai seni bertahan hidup abadi, memberikan kita kunci untuk memahami bagaimana materi biologis dapat dipertahankan di luar batas yang kita kira mungkin. Mereka adalah jendela menuju masa depan eksplorasi ilmiah dan medis, dan bukti bahwa alam semesta ini penuh dengan rahasia survival yang spektakuler. Semoga ilmu ini terus mendorong batas pengetahuan kita. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menakjubkan ini ke dunia kriptobiosis. Apakah Anda tahu hewan super lain yang bisa hidup kembali? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda terkejut dengan kemampuan kata kayu membekukan dirinya atau ketangguhan tardigrade di luar angkasa. Dukung terus kanal kami dengan subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta-fakta ilmiah yang mengubah pandangan kita tentang dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.